Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Akbar Satria. Saya merupakan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 12240200009. Saya berasal dari KPI 5A. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tanggapan ataupun jawaban dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anda Umi Halwati SOS IMAG. Nah, untuk itu langsung saja pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, untuk itu jawaban yang ingin saya ajukan ialah untuk mencapai profesionalisme dai dalam berdakwah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang dai atau penceramah atau pendakwah. Nah, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dalam keilmuan ataupun ilmu agama. Tentu seorang dai harus memiliki pengetahuan agama, dalam hal ini agama Islam, yang mendalam dan luas. Kompetensi ini meliputi pemahaman Al-Quran dan hadis. Dai harus memahami tafsir, memahami konteks tafsir tersebut, serta hadis-hadis yang sahih yang bisa menjadi rujukan untuk disampaikan. Baik dengan pengetahuan tentang fikih, tentang akidah, dan akhlak juga penting untuk hal tersebut. Lalu, ilmu dakwah. Menguasai prinsip-prinsip dasar dakwah, metode yang efektif, dan teknik penyampaian sesuai dengan audiens, itu merupakan menjadi konteks kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Lalu juga ilmu-ilmu sosial, memahami keadaan sosial masyarakat agar dakwah yang disampaikan relevan dengan kondisi masyarakat yang sedang dihadapi, itu juga merupakan hal kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Selanjutnya, dai juga harus memiliki kompetensi dalam hal komunikasi. Tentu, komunikasi yang kurang baik tentu tidak akan bisa tersampaikan dakwah yang ingin disampaikan ataupun pesan dakwah yang ingin disampaikan kepada madu atau jamaah. Nah, kompetensi komunikasi adalah salah satu aspek kunci dalam dakwah yang efektif, yang mana kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking, dai harus mampu berbicara dengan percaya diri, jelas, dan lancar di depan audiens yang beragama Islam itu. Lalu, kemampuan menyampaikan pesan dengan metode yang tepat. Nah, memilih bahasa yang mudah dipahami dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret serta pendekatan yang sesuai dengan karakter audiens itu juga harus dimiliki oleh sosok dai. Dan mengenai komunikasi ini juga, dai harus memiliki kemampuan mendengar dan berinteraksi. Dai harus mampu mendengarkan atau merespon pertanyaan-pertanyaan serta kritik dengan bijaksana. Ini menunjukkan kematangan intelektual dan potensial dan emosional seorang dai. Lalu, inilah hal yang harus dimiliki oleh dai, yaitu, dan ini menjadi ditekankan dalam mata kuliah ini, yaitu kompetensi moral dan etika, yang mana menjaga akhlak yang baik dan mulia akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang dai. Lalu, kejujuran dan integritas. Dai harus memiliki sikap jujur dalam menyampaikan dakwah dan tidak mengejar keuntungan pribadi, baik material maupun status sosial. Dan yang terakhir itu konsistensi dalam menyampaikan kebenaran. Seorang dai harus tegas dalam menyampaikan kebenaran tanpa kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, kompetensi yang berikutnya yaitu kompetensi adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya. Untuk dapat menyampaikan dakwah secara efektif, seorang dai harus dapat memahami dan menyesuaikan pesan dakwah dengan konteks sosial dan budaya audiens ataupun budaya mad'u yang ada. Yang mana demi menjaga dan menghargai keberagaman, dai dengan ini memahami perbedaan dalam masyarakat dan menghindari sikap yang bisa menyinggung kelompok tertentu. Pendekatan inklusif dan berbasis kasih sayang akan lebih diterima. Lalu, menyesuaikan metode dakwah. Metode dakwah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dakwah melalui media sosial harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens kalangan muda. Lalu, memahami isu-isu kontemporer. Nah, dai harus peka terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi yang berkembang saat ini, baik lokal maupun global, agar dakwah yang disampaikan relevan dan memberikan solusi yang tepat. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dalam pengelolaan media dakwah. Dengan menggunakan atau penggunaan media sosial, dai harus menggunakan platform media sosial yang mana sesuai relevan pada zaman saat ini dengan era digital seperti adanya media sosial Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain, bisa dilakukan dengan bijaksana untuk menyebarkan pesan dakwah kepada audiens yang lebih luas, bahkan tidak hanya satu provinsi, dua provinsi, tapi se-Indonesia. Lalu keterampilan dalam teknologi, menguasai teknik pembuatan konten dakwah yang menarik, termasuk video, artikel ataupun podcast yang dapat menginspirasi dan mendidik umat. Nah, dengan ini umat pun ataupun waduh pun juga merasa relevan dengan sosok dai yang ingin mereka pilih ataupun ingin mereka dengarkan. Lalu, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jelaskan pula tentang pemahaman Islam modern. Ini menurut literatur yang saya baca dan yang saya pahami, memang banyak pandangan ekstremisme Islam seringkali mengarah pada radikalisme karena ada beberapa alasan menurut literatur yang tadi saya baca dan saya pahami. Untuk itu, ada poin-poin yang pertama, interpretasi literal yang kaku, yang mana ekstremisme Islam biasanya berakar pada interpretasi literal terhadap teks-teks suci Al-Quran, suci Islam, seperti Al-Quran dan hadis. Mereka menolak pendekatan kontekstual ataupun historis dalam memahami teks-teks tersebut. Pandangan sempit ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam yang mendorong perdamaian, toleransi, dan kasih sayang, dan malah memfokuskan pada ajaran-ajaran yang dapat disalahartikan untuk mendukung kekerasan. Lalu penyebab yang kedua yaitu kepuasan terhadap ketidakadilan sosial dan politik.
Yang mana banyak individu yang terjebak dalam ekstremisme Islam adalah mereka yang merasa terpinggirkan secara sosial ataupun ekonomi, atau yang merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam sistem politik yang ada. Nah, ekstremisme muncul seringkali menawarkan ideologi yang menjanjikan pembalasan ataupun perbaikan tahanan dunia melalui kekerasan dengan klaim bahwa kekerasan ini adalah bentuk jihad yang sah menurut agama. Lalu penyebab yang berikutnya, adanya radikalisme melalui pendidikan ataupun propaganda. Dalam beberapa kasus, individu yang terpapar pada ideologi ekstremisme melalui media sosial, situs web, atau kelompok-kelompok radikal dapat secara perlahan berubah menjadi radikal. Mereka terpapar pada doktrin-doktrin kekerasan, penghakiman terhadap yang berbeda dengan mereka yang disebarkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Lalu yang terakhir adanya krisis identitas dan frustasi psikologis. Nah, inilah yang sering dilalui ataupun dialami oleh banyak orang yang merasa kehilangan identitas dalam masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda saat ini, Gen Z, Gen Alpha, dan gen-gen lainnya, mungkin mencari jawaban dalam pandangan ekstrim. Kelompok-kelompok ekstremisme menawarkan dan memanfaatkan momentum ini sebagai rasa identitas, untuk menunjukkan identitas ataupun tujuan hidup yang kuat, serta menyediakan kerangka untuk membenarkan tindakan ekstrim seperti kekerasan. Lalu, apa sih penjelasan tentang pemahaman Islam modern? Islam modern itu secara garis besarnya itu merujuk sebuah pemahaman yang seimbang, yang mana merujuk pada pandangan untuk pendekatan dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan keterbukaan terhadap keberagaman baik dalam ranah agama, sosial maupun politik. Nah, Islam modern berusaha untuk menghindari dua ekstrim, yaitu ekstremisme dan liberalisme, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar agama. Lalu, beberapa karakteristik Islam moderat adalah yang pertama, keseimbangan dalam beragama. Islam moderat mengajarkan agar umat Islam tidak mengambil pandangan yang ekstrim atau terlampau longgar terhadap ajaran agama. Pendekatan moderat menekankan pentingnya menyelaraskan ajaran agama dengan konteks sosial, budaya, dan waktu. Hal ini termasuk mengutamakan prinsip-prinsip dasar seperti toleransi, perdamaian, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, toleransi dan pluralisme. Islam moderat mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan umat beragama lain secara damai. Ini mencakup sikap toleransi terhadap keberagaman keyakinan, baik dalam ranah agama maupun budaya. Islam moderat menekankan bahwa Islam adalah agama yang universal dan dapat diterima oleh semua umat manusia tanpa menghakimi perbedaan agama. Yang ketiga, serta yang terakhir, yaitu kebebasan beragama. Pendekatan moderat dalam Islam juga mencakup pemahaman tentang kebebasan beragama, yang meliputi hak individu untuk memilih keyakinan mereka tanpa tekanan ataupun kekerasan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga tentang jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Wah, ini hal yang menarik. Memang secara umum mengenai tarif untuk jasa dakwah, itu bisa saja diterima asalkan nih dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan keikhlasan dan tanggung jawab sosial. Yang mana biaya tersebut seharusnya hanya digunakan untuk mendukung kelangsungan kegiatan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Seorang dai tetap harus menjaga moralitas, integritas, dan niat yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya yang mulia ini untuk sebagai penerus para nabi, gitu loh. Lalu, eh, jika tarif dianggap perlu, sebaiknya disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang dihadapinya ataupun yang dilayaninya. Dan tarif tersebut harus transparan serta tidak memberatkan. Dakwah harus tetap terjaga dan terjalin sebagai jalan ibadah yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menyulitkan, bukan sebagai sarana untuk mengejar keuntungan material semata para dai untuk itu. Nah, lalu pertanyaan yang keempat, jelaskan pandangan yang tepat tentang pertanyaan keempat, bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, ini hal yang memang harus dimiliki dan memang menjadi bumbu-bumbu dalam perjalanan dakwah ataupun penyampaian dakwah. Nah, untuk itu humor menurut perspektif saya, humor dapat menjadi alat yang efektif dalam dakwah apabila digunakan dengan bijak. Humor yang tepat dapat membuat dakwah lebih menarik dan mudah diterima, tetapi harus selalu senantiasa berada dalam koridor etika dakwah Islam. Dai harus menjaga niat ikhlas, menghindari penghinaan atau merendahkan orang lain, serta menyesuaikan humor dengan konteks dan situasi pembahasan yang ada. Humor dalam dakwah juga harus mengandung hikmah dan pelajaran moral yang bermanfaat bagi mad'u ataupun jamaah, serta tidak berlebihan ataupun mengganggu pesan utama dakwah yang ingin disampaikan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, humor dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat dakwah, membangun kedekatan dengan mad'u ataupun dengan jamaah, dan menjadikan pesan agama lebih relevan dan mudah diterima oleh umat. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, yaitu deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Pada konteks ini saya mengangkat salah satu sosok dai tanah air yang saya gandrungi, yang banyak orang juga gandrungi, yaitu Gus Baha. Sudah pasti teman-teman ataupun rekan-rekan semua sudah pernah kenal dengan Gus Baha, sudah pernah tahu dengan Gus Baha. Gus Baha adalah sosok ulama yang sangat dihormati di Indonesia dengan gaya dakwah yang khas, yang sangat efektif, dengan pendekatannya yang sederhana,
humoris, dan kontekstual. Beliau berhasil menyampaikan pesan agama Islam secara mendalam namun mudah dipahami. Nah, untuk gaya berdakwah beliau yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan keberagaman menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menarik hati umat untuk lebih mendalami ajaran Islam secara benar dan komprehensif tanpa mengurangi esensi ajaran agama itu sendiri. Beliau menjadi contoh nyata bagaimana seorang pendakwah ataupun seorang dai dapat menggabungkan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal dan spirit modernisasi yang sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini. Dan yang terakhir, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Tidak banyak yang saya bisa lakukan karena saat ini saya memang masih berkecimpung dalam ranah pendidikan ataupun sebagai aktivis mahasiswa, dan setidaknya saya bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adanya edukasi kepada golongan setara ataupun yang berada di bawah. Yang mana saya ingin menerapkan sebagai sosok yang memiliki visi ke depan sebagai dai, yang mana di jurusan saya komunikasi penyiaran Islam memiliki orientasinya sebagai dai. Saya ingin memberikan edukasi mengenai pemahaman tersebut. Yang kedua, saya senantiasa berusaha untuk menyelaraskan apa yang saya sampaikan itu juga dengan kepribadian dalam kehidupan saya dan dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Dan untuk itu juga dengan kontribusi saya untuk membangun etika dakwah itu memberikan pemahaman-pemahaman setidaknya yang bisa saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, kepada orang-orang terdekat saya, yang mana etika dakwah ini menjadi poin yang krusial untuk dipahami oleh para masyarakat atau teman sekalian. Nah, untuk itu juga ketika adanya kesalahpahaman ataupun adanya mispersepsi yang diambil ataupun disikapi oleh teman-teman ataupun rekan-rekan saya, keluarga saya, itu bisa saya berikan pemahaman ataupun sebagai klarifikasi bahwa hal-hal yang menyimpang dari sosok dai itu sebuah kepribadian yang mana itu bukan etika yang memang harus diterapkan. Karena di dalam Islam etika dakwah itu jelas dijelaskan ya, sebagaimana figur contohnya itu sebagai teladan yaitu Rasulullah SAW. Nah, apabila ada yang menyimpang itu real ataupun pure kesalahan sosok pribadi dai, bukan kesalahan agama yang mengajarkan tidak. Nah, itu hal-hal yang menjadi kontribusi saya untuk saya lakukan. Memang tidak banyak, namun setidaknya hal-hal kecil bisa berdampak untuk hal besar ke depannya, seperti itu. Untuk itu, mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.